Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuha ikhwatul fillah wa akhwatul fillah, arsyadakumullah. Alhamdulillah kita pada pagi menjelang siang ini yang cerah, yang masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, karena mencari ilmu adalah wajib bagi kita semua. Yang insya Allah pada pagi menjelang siang ini akan disampaikan oleh Ustaz Farid Ahmad Oba MA yang tidak asing bagi kita semua, dengan tema meraih surga dengan sedekah. Perlu saya kasih prolog sedikit bahwa sedekah ini beda dengan zakat dan hampir sama dengan infak. Kadang di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yaqulu tabaraka ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Yang dimaksud dalam ayat ini sedekah adalah zakat. Zakat itu diambil. Adapun sedekah itu diserahkan, namun ukurannya tidak ditentukan dalam syariat. Sedekah bisa berupa materi dan non materi. Kalau orang Nasrani itu sedekahnya hampir setiap bulan itu berapa? Nggak tahu ya. Orang Nasrani berapa sedekahnya? Berapa persen? Oh nggak tahu. Hah? Kalau orang Islam zakat wajibnya berapa? 2,5%, apal itu ya. Kalau orang Nasrani itu 1% tambah 0 berapa? 10%. Orang Syiah berapa persen? Nggak tahu juga. Wah, luar biasa. Syiah lebih banyak lagi, 20% atau 1/5. Maka kita yang 2,5% ini kalau tidak mengeluarkan kebangetan ya, sedikit. Oleh karena itu ada kalangan orang Syiah mengatakan zakatnya Sunni itu pelit. Kenapa? Cuma 2,5%. Zaman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinjau zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu zakatnya banyak, sedekahnya banyak. Abu Bakar hampir seluruh hartanya, Utsman bin Affan setengahnya, Umar bin Khattab setengahnya. Maka pada hari ini mari kita sama-sama dalam acara tabligh akbar meraih surga dengan sedekah. Mari kita berikan yang terbaik dari harta kita, yang halalan thayyibah. Insya Allah ini akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Itu sedikit prolog. Tidak pantas berpanjang kalam karena sudah terlambat 1 jam. Antum udah rindu untuk mendengarkan untayan-untayan hangat, untayan-untayan yang menyentuh hati dari Ustadz kita yang lama tidak nampak karena musibah Ustadz ya. Namun alhamdulillah kemarin hari Minggu, hari Ahad di Bandung, saya bersama beliau untuk menghadiri acara deklarasi aliansi anti Syiah nasional, dan beliau menyampaikan orasinya. Jadi ini yang kedua Ustadz ya. Kedua apa? Yang pertama, ini tabligh akbar yang pertama. Kemarin orasi yang pertama ya. Baik, kelihatannya antum nggak sabar lagi mendengarkan untayan beliau. Maka kepada beliau waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فإخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti tabligh akbar yang oleh panitia sudah ditentukan judulnya Meraih Surga dengan Sedekah. Bapak Ibu saudara sekalian, yang perlu diketahui bahwa kita ini sebenarnya aslinya penduduk surga, tetapi karena kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu kita dengan melanggar satu larangan Allah, sehingga mereka diusir dari surga, turunlah ke dunia ini. Dan kita diberikan oleh Allah petunjuk supaya kembali sampai ke surga lagi. Karena itu kita dijadikan di dalam hidup ini penuh dengan ujian. Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Ya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amal, sehingga berhak untuk masuk surga. Dan Rasulullah SAW menyebutkan surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya adalah lewat sedekah. Sehingga bagaimana kita menyikapi dunia, sehingga kita betul-betul menyadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Sehingga kita tidak menjadikan dunia ini tujuan hidup, tapi hanyalah sebatas sarana untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya bisa kembali lagi kepada surga itu. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, dari pengalaman Imam Ghazali rahimahullah yang begitu panjang mencari kebenaran, beliau menemukan satu ayat yang barangkali saya akan mulai dengan ayat ini agar menjadikan pegangan buat kita untuk meniti hidup ini, di antaranya bagaimana menyikapi dunia ini, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 22. Surat Az-Zumar ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ikhwan barakallahu fikum, ayat ini menyatakan betapa beruntungnya mereka yang telah dilapangkan oleh Allah dadanya sehingga bisa menerima Islam, sehingga dia masuk Islam, sehingga dia menjalankan Islam, sehingga dia memperjuangkan Islam, dan sehingga dia tidak mati kecuali di atas Islam. Beruntunglah orang seperti itu. Dan masih banyak orang-orang muslim sekarang ini yang belum sadar bahwa kekayaan yang paling mahal yang dia miliki adalah Islam. Makanya Islam bagi kita melebihi kebutuhan kita kepada udara, melebihi butuhnya kita kepada makan, minum, dan yang lainnya itu. Sebab kalau kita tidak dapat udara, tidak dapat makan, minum, maksimal kita mati. Tapi kalau kita tidak mendapatkan Islam, dan Islam yang benar, bukan Islam yang tompang-camping, bukan Islam yang diklaim oleh kelompok-kelompok aliran sesat itu, bukan Islam yang sekedar pengakuan, tetapi Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul.
Karena di sisi Allah hanyalah Islam yang benar itu. Innad dina indallahil Islam. Dan di Indonesia ada 350 aliran sesat yang semuanya mengatasnamakan Islam. Dan kalau kita tidak paham Islam yang benar, kita akan mudah terbawa kepada penyimpangan-penyimpangan atas nama Islam. Dan kita tentunya harus banyak belajar, banyak mengkaji, banyak mendalami, supaya Islam yang kita pegang itu betul-betul bukan Islam yang model-model kembang camping tadi itu. Paling tidak untuk menggambarkan itu, ada pernyataan daripada Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi, yang beliau menyatakan ini diriwayatkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan al-Islamu samaniyatu ashum. Kalau mau Islam yang benar, harus mengandung 8 unsur. Harus mengandung 8 ajaran yang harus dipegangi, dan sekaligus itu menggambarkan adanya 8 pintu surga. Kalau kemudian kita bisa paham Islam yang utuh ini, mudah-mudahan inilah yang kemudian menjadi pegangan kita. Sebagaimana Allah menyebutkan betapa beruntungnya mereka yang dilapangkan dadanya dengan Islam ini. Rekaman Hudzaifah bin Yaman inilah yang kemudian kita akan ambil dan kita cocokkan dengan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, supaya kita tidak menyimpang dengan model-model Islam yang compang-camping tadi itu. Yang pertama, kata al-Imam, kata Hudzaifah bin Yaman, al-Islamu sahmun. Islam itu adalah satu saham. Hanya ada 2 kemungkinan. Kita terlahirkan dari orang tua yang muslim, laki perempuan, ataukah kemudian tadinya kita berada di luar Islam, kemudian kembali kepada Islam, menjadi mu'alaf. Saya tidak tahu di antara Anda model yang mana. Kalau kita terlahirkan dari keluarga orang tua muslim, maka tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Sebagaimana diikuti oleh sebagian kelompok aliran sesat yang mewajibkan anggotanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan pimpinannya. Dan itu adalah bid'ah, karena tidak ada dasarnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajisanihi. Bagaimana riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan setiap anak yang lahir di dunia, dia lahir dalam keadaan fitrah, artinya keadaan Islam. Tergantung orang tuanya, apakah akan menjadikan anaknya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Dan tidak ada ungkapan mengislamkannya. Kenapa? Karena setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Makanya tidak ditemukan anak-anaknya para sahabat yang tadinya mereka muslim, anaknya lahir dalam keadaan Islam, kemudian mereka disyahadatkan lagi, tidak ada. Makanya saya sudah cek kepada ulama besar tentang adanya kelompok yang mengajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi di depan amirnya, di depan pimpinannya, dan kemudian beliau menyatakan itu bid'ah karena tidak ada di antara anak-anak sahabat Nabi, anak-anak tabi'in yang memang orang tuanya muslim, kemudian mereka mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat lagi. Nah, ini tanda tidak benar. Makanya kita sudah menjadi muslim. Makanya pernyataan Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan al-Islamu sahmun. Islam itu sudah satu saham. Alhamdulillah kita sekarang paling tidak sudah di masjid, pasti apa? Orang muslim ya. Apalagi ikut tabligh akbar, ini pasti muslim. Ini satu saham. Saham yang berikutnya, wassalatu sahmun. Salat itu juga satu saham. Makanya
Baik, dua kalimat syahadat yang kita harus pahami secara benar, kalimat tauhid yang akan menjadikan kita menunaikan sholatnya dengan benar. Ya, wassalatu sahmun. Sholat harus dipelajari supaya sholat kita benar. Ya, dari mulai rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, sampai pembatal-pembatal sholat. Kita harus paham betul. Sampai pada tingkatan bagaimana sholat yang khusyuk. Karena sholat diterima oleh Allah tergantung kekhusyuannya. Dan kata Rasulullah, sebagaimana dinukil banyak sahabat, nanti di akhir zaman, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah dari umat Islam adalah hilangnya rasa khusyuk. Sehingga kamu ketemukan banyak orang yang sholat, tapi sedikit yang khusyuk. Kenapa? Karena pemahaman terhadap Islamnya itu bermasalah. Wa barakatuh. Inilah saham yang kedua yang harus kita pahami dengan betul. Sehingga itulah Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lihat Nabi salat, bagaimana salatnya Nabi. Jadi Islam kita ikuti Islamnya Nabi. Salat kita ikuti salatnya Nabi. Seperti itu. Yang ketiga, wasiyamu sahmun. Puasa Ramadan adalah satu saham. Kalau kita menjadi bagian daripada umat Islam yang harus kita tegakkan. InsyaAllah 2 bulan lebih dikit kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita akan menunaikan lagi ibadah Ramadan. Asyamu sahmun. Ya. Nah ini yang harus kita pahami, kemudian kita jalani. Puasa bagaimana? Puasa dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, puasa praktek oleh para sahabat. Sehingga kemudian tidak seperti puasa yang dilakukan oleh sebagian orang, puasa geni, ya, puasa mutih, puasa apalah itu, yang sifatnya karangan-karangan orang. Kita jauh dari yang seperti itu. Makanya kalaupun puasa, kita mengikuti pola puasa Rasulullah. Asyamu sahmun, puasa yang adalah ketiga, saham ketiga. Yang keempat, wazakatu sahmun, dan zakat adalah bagian daripada saham. Ya, kalau sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat juga ada apa? Zakatnya wajib, ada yang sunnah. Nah, para ulama telah menetapkan yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya apa? Sedekah. Nah, sementara temanya kita ambil apa? Meraih surga dengan sedekah. Hanya saja ayat tadi disebutkan itu berkaitan dengan zakat. Termasuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, seterusnya itu adalah kaitan dengan istilah apa? Zakat. Tetapi Allah menggunakan istilah sedekah. Sedekah ini kalau kaitan dengan wajib namanya apa? Zakat. Kalau kaitan dengan sunnah namanya apa? Sedekah. Wal barakatuh. Ini bagian daripada saham yang juga kita harus punya. Makanya antara sholat dan zakat itu senantiasa dikaitkan sama Allah. Kenapa? Karena sholat haknya Allah, zakat haknya siapa? Haknya manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Karena itu sholat dan zakat senantiasa dikaitkan. Sehingga karenanya menunjukkan bahwa kalau bisa setiap muslim itu selain menunaikan sholat juga menunaikan apa? Zakat. Itu artinya apa? Kita harus bekerja keras supaya kita bisa berzakat. Makanya sekalian satu kali Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi, minta sama Nabi, Nabi kasih. Kemudian minta lagi, Nabi kasih. Kemudian minta lagi, Nabi kasih. Karena Nabi itu jenis orang kalau diminta nggak pernah nolak. Hatta kalaupun dia dikasih orang harta yang berharga. Suatu kali ada seorang perempuan datang ke Nabi menghadiahkan syumla. Syumla ini pakaian mahal yang itu ditelisik oleh tangan, jadi semacam
karya karya tangan gitu. Yang itu menjadi pakaian bagus, berharga. Jika dikasih Nabi, dia senang, beliau pakai, kelihatan indah sekali. Tiba-tiba ada seorang datang minta, ya Rasulullah, saya tertarik dengan pakaianmu itu, kasih dong saya. Dan Nabi dilepas, diberi kasih. Sahabat pun negur, kamu gimana sih? Nggak tahu diri banget. Nabi kan kalau punya barang diminta nggak pernah nolak. Kamu tahu Nabi suka dengan barang itu. Kenapa kamu minta? Ya, kata dia, saya ingin jadikan ini sebagai kafanku nanti kalau aku meninggal. Karena pakaian ini sudah dipakai sama Nabi. Ya, keinginan orang ini seperti itu. Nah, Hakim bin Hizam dikasih sama Nabi sampai 3 kali. Dan Nabi kalau diminta sekali lagi tidak pernah nolak. Makanya kemudian Nabi ingin mengajarkan kepada Hakim bin Hizam supaya jadi umat Islam jangan suka minta-minta. Maka Nabi mengatakan kepada dia, ya Hakim, sungguh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sungguh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan usahakan kamu jangan pernah kamu minta sama orang. Maka sejak itu kata Hakim, sejak ini ya Rasulullah, saya tidak akan pernah minta kepada siapapun selain kepada engkau. Makanya setelah Rasulullah wafat, Hakim dikasih sesuatu hadiah oleh Abu Bakar, dia nggak pernah terima. Hakim dikasih rampasan perang, setelah berperang di jalan Allah oleh Umar bin Khattab, dia pun menolak, nggak pernah mau. Dan sampai dia meninggal, dia tidak pernah minta sesuatu sama manusia. Inilah cara sahabat berprinsip. Ya, makanya sekalian tanaman Nabi kepada para sahabat itu langsung ditangkap oleh mereka. Nabi itu bahasanya halus, tetapi kalau sudah menyampaikan diterima oleh sahabat, dipegang sampai mati. Saya kasih contoh lain. Orang banyak memuji Abdullah bin Umar sebagai sahabat yang soleh. Tetapi rupanya Rasulullah diberitahu kalau Abdullah bin Umar ini bila malam tidak tahajud. Ya, Nabi langsung mengingatkan. Ya, tanpa adanya Abdullah bin Umar, ketika dipuji di depan beliau, betapa solehnya Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah, "Na'am, ni'mal abdu as-salih Abdullah bin Umar law kana aqamal lail." Ya, betapa baik dan solehnya Abdullah bin Umar kalau dia itu sholat tahajud malam. Karena selama ini dia tidak tahajud malam. Ketika informasi itu sampai kepada Abdullah bin Umar, sejak itu sampai beliau wafat, beliau tidak tinggalkan tahajud qiyamul lail. Inilah kelebihan sahabat. Makanya ikhwan barakallahu, gambaran daripada Hakim bin Hizam ini kemudian dipraktekkan oleh para salafus saleh dengan cara apa? Caranya gimana? Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Para salafus saleh itu kalau mereka memberi, mereka bukan ngasih gini. Karena tangan di atas. Caranya gimana? Dia kasih, umpamanya ngasih duit, ini, kasih duit, dia tangannya di bawah. Terus diambil sama orang yang nerima kan, tangannya di mana? Subhanallah. Itu satu gambaran betapa mulianya para salafus saleh itu. Kenapa? Ketika dia memberi, dia tidak ingin merendahkan orang yang menerima. Dia memberikan dengan cara seperti itu. Yang menerima dari mana? Dari atas. Satu kali Imam Malik rahimahullah menghantar Imam Syafi'i setelah belajar 8 bulan. Karena Imam Syafi'i menyatakan ingin melanjutkan belajar ke Irak. Ya. Dan Imam Syafi'i barakallahu fikum
hafal Quran ketika umur 7 tahun. Kemudian murojaah hafalan Qurannya mantap betul hafalannya ketika umur 9 tahun. Ketika umur 10 tahun dia ingin berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah untuk belajar hadis. Tapi kemudian beliau ini orang miskin dan nggak mau minta-minta. Dia pinjam kitab sama temannya. Tolong dong pinjam kitab karangan Imam Malik namanya kitab Muwatta. Oleh Imam Syafi'i dipelajari kitab ini selama 9 hari. Selama 9 hari beliau hatam baca kitab dan hatam hafalan. Berapa isi hadisnya? 1180 hadis. Berapa? 1180 hadis dihafalkan hanya dalam waktu 9 hari. Luar biasa. Sampai ketika beliau berjumpa dengan Imam Malik, beliau sudah hafal kitabnya Imam Malik itu. Sehingga oleh Imam Malik disuruh dibaca. Dalam satu majelis selesai itu. Tapi kemudian didalami dalam kajian-kajian di masjid. Nah, barakallahu ketika Imam Malik sudah memberikan ilmu kepada Imam Syafi'i selama 8 bulan dan beliau berminat untuk menggali ilmu dari Irak, maka Imam Malik menghantarkan ke tempat rombongan kafilah yang akan berangkat ke Irak. Kemudian Imam Malik rahimahullah mengeluarkan uang dari apa? Dari kantongnya, kemudian dikasih kepada Imam Syafi'i. Ini bekal buat kamu untuk perjalanan menuju Irak. Dikasih berapa? Kira-kira 50 dinar. Ya, 50 dinar. 1 dinar berapa sekarang harganya? 520.000. Ya, 1 dinar itu 520.000 sekarang. Kalau 50 kali saja. Ya, kira-kira 25 jutaan lebih ya. Gurunya ngasih muridnya. Ya, kalau di kita jarang ya. Banyak kan muridnya ngasih gurunya. Nah, ini perlu dilatih nih. Gimana murid ngasih guru, apa? Gurunya ngasih murid. Dan di kalangan para salafus saleh itu sering begitu. Bahkan Abu Yusuf mengatakan, saya sebagai murid Abu Hanifah dikasih nafkah oleh Abu Hanifah bersama keluarga saya selama 20 tahun. Karena Abu Hanifah pengusaha besar. Ya, Abu Hanifah pengusaha besar. Dia nafkahi sejumlah muridnya itu. Ya kelihatan sungguh-sungguh dia biayai. Ya. Nah, Imam Malik ketika mengasih uang sama Imam Syafi'i 50 dinar, Imam Syafi'i bertanya, Imam Malik gak kelihatan kerja kemana-mana, kerjanya cuma ngajar aja. Dari mana duitnya ini? Imam Syafi'i ingin tahu. Ya. Tuan guru, bahasa sebagian orang gitu ya, tuan guru, maaf saya mau nanya, Anda duitnya dari mana ini? Kok ngasih bekal banyak seperti ini, Anda dari mana? Dia bilang, saya baru dikasih oleh seseorang 100 dinar. Maka separuhnya saya kasih buat kamu, separuhnya saya buat keluarga. Tahu nggak ini landasan ini dari mana? Tahu nggak landasan ini dari mana? Dan boleh kita coba. Kalau kita punya harta, sewaktu-waktu kita keluarkan separuhnya fisabilillah, atau separuhnya untuk talib ilm, atau separuhnya untuk perjuangan. Dari mana ini sumbernya? Kita cek, ternyata sumbernya dari Abdurrahman bin Auf. Begitu pula Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk mengeluarkan hartanya buat membantu perjuangan di jalan Allah, datanglah Abdurrahman bin Auf membawa uang 4.000 dinar. Ya, diserahkan ke Rasulullah. Lagi-lagi bukan begini. Ya benar apa? Begini. Ngasih begini, ya. Bapak taruh ini duit ya, ngasih begini. Sehingga yang ngambil dari mana? Dari atas. Itu adab yang sangat tinggi sekali. Orang kalau suka ngasih kan begini kan, bagus ngasihnya pakai adab, supaya orang yang menerima tidak merasa diberi dia, tidak merasa terhina dia. Ada tangan di atas daripada tangan di bawah.
Jadi sifatnya bukan untuk menganggap dirinya lebih hebat karena memberi. Justru orang yang memberi itu harus bersyukur ketika pemberiannya diterima. Karena dengan begitu pahalanya ngalir. Paham? Luar biasa mereka itu. Abdurrahman bin Auf mengeluarkan 4.000 dinar. Diberikan ke Rasulullah, ini Rasulullah untuk perjuangan. Rasulullah bertanya, apa kamu masih sisakan untuk keluargamu? Kata Abdurrahman, iya, separuhnya ya Rasulullah. Jadi separuhnya saya bawa untuk perjuangan Islam, separuhnya aku siapkan untuk keluarga. Umar pun pernah melakukan yang sama. Suatu kali Rasulullah menyuruh para sahabat, kumpulkan dana, kita akan berjuang. Kita butuh dana. Kata Umar dalam hatinya, saya akan membawa separuh harta saya, dan kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena selama ini semua perilaku Umar kalah sama Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini saya nggak akan kalah sama dia. Saya akan keluarkan separuh harta. Dibawalah separuh kekayaan Umar kepada Rasulullah untuk buat perjuangan Islam. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu wahai Umar? Ada separuhnya lagi ya Rasulullah. Jadi kalau Anda mengeluarkan separuh harta yang Anda miliki, berarti Anda ikuti siapa? Ikuti sahabat. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada juga siapa? Umar Khattab. Umar menunggu saat datangnya Abu Bakar Siddiq. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Dan dia bawakan seluruh kekayaannya. Ya Rasulullah, ini seluruh kekayaanku untuk perjuangan Islam. Umarnya bengong. Hah? Seluruh kekayaannya. Dan Abu Bakar bukan orang miskin. Abu Bakar pengusaha besar. Ya, banyak kekayaannya. Dia bawa semua. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul. Semua kekayaan aku bawa ke sini. Artinya kalau ada di antara kita yang membawa hartanya untuk perjuangan Islam seluruhnya, maka dia mengikuti siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, Imam Malik rahimahullah ingin mempraktekkan yang dicontohkan oleh para sahabat ini. Dia kasih separuh. Dan Imam Malik ini seorang ulama yang tidak pernah minta sama orang. Tapi Allah kirimkan harta lewat orang lain. Di antaranya gimana? Gimana caranya? Cara Allah ini. Karena Allah tidak akan menghinakan hambanya yang soleh. Dan jangan berharap orang-orang seperti itu akan minta-minta sama sekali. Hatta dia lapar beberapa hari, gak akan dia minta. Tetapi gimana caranya? Datanglah seorang ulama dari Mesir, namanya Al-Imam Laits bin Sa'ad. Ya, dia hidup sezaman dengan Imam Malik. Dan bahkan para ulama menyebutkan Imam Laits ini lebih alim dari Imam Malik. Beliau berasal dari Mesir. Dia datang ke Imam Malik. Karena Imam Malik pernah dikasih oleh Harun al-Rashid, seorang khalifah, 500 dinar. Ya, supaya Imam Malik itu tidak terjasai oleh khalifah ini, oleh Imam Laits dikasih 1000 dinar. Ketika berita ini sampai kepada khalifah, tersinggung dia. Dia rakyat biasa ngasih 1000 dinar. Saya ini khalifah, kok saya dikalahkan? Ya, ini caranya ulama supaya jangan sampai ada ulama yang dikendalikan oleh penguasa. Ya, cara ulama untuk melindungi jangan sampai dia dihinakan oleh penguasa. Setelah dikasih 1000 dinar, datanglah siapa? Imam Laits kepada Imam Malik. Dia mengatakan, wahai Imam Malik, saya berharap engkau tidak menolak pemberianku atau tawaranku. Saya berharap engkau tidak menolak tawaranku. Apa tawarannya? Saya adalah orang kaya di Mesir. Penghasilan saya setiap hari 1000 dinar.
Jadi kalau saya ngasih Anda 1.000 dinar, itu penghasilan saya sehari. 1 dinar berapa tadi? 520.000. Berarti berapa itu? Setengah M. Saat itu ulama penghasilannya segitu. Karena usahanya banyak dia. Dan Allah berkahi. Karena memang dia bukan untuk dirinya, dia untuk perjuangan, untuk membela ulama-ulama. Subhanallah. Kata Imam Laits kepada Imam Malik, saya akan berikan sebagian kekayaanku untuk kamu, supaya kamu tetap menjalankan tugasmu mengajarkan umat ini, mengarang buku, berjuang untuk Islam. Inilah cara mereka untuk menjaga kehormatan ulama. Subhanallah. Kira-kira di masa kita ketemu nggak orang kayak gini? Ya? Kira-kira di masa kita ketemu nggak orang seperti ini? Ya? Mungkin ada, tapi jarang. Mungkin ada, tapi jarang. Satu kali saya ditawari oleh seorang kaya raya. Ceritanya begini. Ustaz, tolong ceramah di tempat kami pada hari H. Kami adakan pengajian. Oh Pak, insya Allah Pak, saya akan datang, saya akan ceramah. Terus dia bilang gini, tapi saya pengusaha Ustaz, semua ada hitungan. Berapa saya harus bayar Ustaz? Hah? Dan saya udah diajari sama orang kaya, jangan sampai kamu kena sama duitnya orang kaya. Sebab kalau kamu kena duitnya orang kaya, dia akan dikte kamu. Itu psikologinya orang kaya, suka apa? Suka dikte. Saya ingat itu, teman orang kaya itu, saya bilang begini, maaf Pak, Bapak pengusaha ada hitungannya, saya dai nggak pakai hitung-hitungan, jadi nggak usah dipikirin. Tapi Ustaz ke sini pakai bensin, ya urusan saya, nanti saya mau pakai motor saya bensin, urusan saya, bukan urusan Bapak. Pas hari H ceramah, saya ceramahkan penyakit orang kaya. Ngap-ngapan dia. Ya, penyakit orang kaya apa? Sombong. Suka ngeremehin orang, ya kan? Menilai orang dengan duitnya. Saya bongkar tuh penyakit orang kaya tuh. Ngap-ngapan dia. Sampai anaknya teriak, betul. Subhanallah. Itu keluar isi hatinya. Setelah selesai ceramah, saya dipanggil lagi sama dia. Pak Ustadz, saya senang dengan ceramah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Cuma saya ingin Pak Ustadz maju. Maksud Bapak, ya Ustadz usaha. Kita nggak usaha ya. Ustadz usaha. Saya siap ngasih modal buat Ustadz ratusan juta. Tadi mau ngasih berapa? Recehan. Sekarang ngasih berapa? Ratusan juta. Saya bilang, barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluarga. Saya nggak butuh itu. Terus kalian, itu kita akan alami di lapangan. Kalau ada orang nawarkan duit, tapi di situ ada embel-embel nanti. Nanti kita diceritain kepada orang-orang, saya bantu tuh Ustaz, saya bantu, jangan terima. Jadi kalau model-model Imam Laits ini, dia memberikan sesuatu tapi tanpa orang lain tahu. Terima itu, salurkan itu. Dan masih banyak di zaman ini orang-orang seperti ini sekalian. Meskipun tidak ketahuan lah, ya. Kalaupun ada, biasanya nggak ketahuan. Ini model Imam Laits untuk menutupi harga diri para ulama dengan cara seperti itu. Kembali kepada tadi poin yang keempat, bahwa az-zakatu sahmun. Zakat itu adalah saham yang harus kita perhatikan kalau kita berislam. Kemudian yang kelima, al-hajju sahmun. Apa? Al-hajju sahmun. Haji adalah saham. Maknanya kita harus punya saham di situ. Bagi yang mampu, liman istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Dan Rasulullah tetapkan mulai Islam sampai haji menjadi rukun Islam buat semua umat Islam. Artinya itu tanpa terkecuali, wajib. Karena itu menyangkut amal soleh pribadi orang itu. Tetapi ada 3 hal lain yang termasuk
8 poin, ada 3 hal lain. Saya tidak bahas hajinya, karena kalau sholat itu amalan fisik, rohani, kalau puasa amalan fisik, jasmani dan rohani, kemudian zakat amalan apa? Harta, sebentar haji gabungan antara amalan jasmani dan apa? Dan mali, keuangan. Begitulah cara Allah mengajarkan umat Islam. Sehingga makanya haji menjadi pertemuan umat Islam dunia. Tetapi ada 3 hal lain yang banyak diabaikan oleh umat Islam. Inilah yang disebut oleh Hudzaifah. Poin yang ke-6, al-amru bil ma'ruf sahmun. Artinya untuk orang awam, untuk rata-rata umat Islam cukup 5. Tetapi kalau kita ingin lebih, tentunya yang ke-6 adalah amar ma'ruf, menyuruh yang baik. Suruh istrimu ngaji, suruh anakmu ke masjid, suruh tetanggamu beramal soleh, ajak temanmu untuk mengikuti tabligh akbar, ajak keluarga yang lain yang jauh-jauh itu supaya beramal di GTA. Apa GTA itu? Dia tabungan akhirat. Alhamdulillah ada 41 dai yang dikelola oleh GTA. Ya, dan kemudian sudah beli ambulan dan macam-macam lain, nanti mendengarkan laporan dari ketuanya. Karena ini adalah jihad mali. Ya, ada jihad nafsi, ada jihad mali, jihad harta. Nah, amar ma'ruf, semua yang bagus menurut agama itulah ma'ruf. Ma'urifa khairuhu syara'an wa aqlah. Ma'ruf itu yang bagus menurut agama dan akal. Makanya yang bagus menurut akal belum tentu bagus menurut agama. Sebagian perempuan yang pakai rok nutupin ininya tapi kelihatan rambutnya, bagi mereka bagus menurut akalnya, tapi menurut agama nggak bagus itu. Itu bukan kategori ma'ruf. Ya, yang ma'ruf bagus menurut agama dan akal. Itu adalah saham. Sebarkan yang ma'ruf di masyarakat kita ini. Ya, dan itu nggak ada resikonya. Ngajak orang kebaikan nggak ada resikonya. Adapun yang ke-7, wan nahyu 'anil munkari sahmun. Ya, mencegah yang mungkar itu adalah satu saham. Ini tidak semua orang awam bisa terlibat. Ini orang khusus. Kalau mau benar, kita harus punya saham dalam nahi mungkar. Mungkar ini apa? Semua yang buruk menurut agama dan akal. Narkoba itu mungkar, rokok itu mungkar. Ya, kemudian minuman keras itu mungkar, perzinahan itu mungkar, judi itu mungkar, riba itu mungkar. Sekian banyak kemungkaran itu. Disebutkan Al-Quran dan Sunnah, termasuk dosa besar maupun dosa kecil, mungkar semuanya. Termasuk jabat tangan laki perempuan yang bukan mahramnya, mungkar nggak itu? Mungkar. Harus kita cegah. Karena lebih baik jidatmu itu ditancapkan tombak daripada kamu harus berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Bahaya sekali kan? Mungkar, kita cegah itu. Nah, kita harus punya peranan di situ, mencegah yang mungkar. Ini yang keberapa? Ke-7. Kemudian yang ke-8, wal jihadu fi sabilillah sahmun. Jihad di jalan Allah adalah saham, satu saham. Di jalan Allah maksudnya membela kebenaran Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, iskariman au maut syahida, hidup mulia atau mati syahid demi membela Islam. Inilah yang sedang diupayakan untuk dimatikan oleh Amerika. Ya, al-jihadu fisabilillah. Musuh-musuh Islam sekarang bersatu untuk mematikan jihad fisabilillah. Makanya ini saham yang ke-8 yang Rasulullah mengatakan wajib an fisabilillah thumma ahya thumma uqtal thumma ahya thumma uqtal. Aku berkeinginan kalau aku hidup ini kemudian bunuh di jalan Allah, mati syahid, kemudian dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, sampai 3 kali. Itu harapan Rasulullah SAW.
Sementara kita Islam harapannya apa? Harapannya apa? Mati di tempat tidur. Mati kalau nunggu tua. Iya, mati kalau kemudian di tempat yang enak. Berarti kita menyalahi Rasulullah itu. Ya, Rasulullah yang dijamin surga. Rasulullah dijamin surga, masih apa? Punya keinginan kalau bisa hidup ini kemudian mati syahid sampai 3 kali. Sementara kita mau kemana? Surganya lewat apa? Lewat sedekah, gampang. Ini nggak perlu mati nih. Kalau lewat sedekah, cukup mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Tapi jelas ini masuknya dari 1 pintu. Nggak mungkin dari 8 pintu. Kata Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk surga lewat 8 pintu?" Jadi dia punya saham semua. Saham Islam sampai saham jihad fisabilillah. Anda jangan lihat orang lain, Anda lihat diri sendiri. Kira-kira posisi saya udah berapa saham? Kalau di perusahaan itu punya saham. Punya kaki di situ. Kira-kira kita berapa persen yang bisa masuk itu? Ada 8 pintu. Apakah semungkin, kata Abu Bakar, apakah mungkin seseorang masuk dari semua pintu? Kata Rasulullah, ya, termasuk aku berharap engkau. Rasulullah berharap siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Dia punya saham semuanya. Antum kalau masuk dari 1 pintu sini saja, selamat. Selamat kemana? Masuk surga. Ini aja pelit banget. Kalau ngeluarin nunggu apa? Yang kecil. Kalau keluarin mikir-mikir. Nanti besok dapat lagi enggak ya? Akhi, ini adalah jalan paling gampang menuju surga tanpa darah itu. Sedekah. Ini koran hari Jumat telah menetapkan hari ini hari sedekah nasional. Gelora sedekah nasional. Jadi 27 April sekarang ini ditetap tokoh-tokoh sedekah itu untuk menjadi hari sedekah nasional. Insya Allah niatnya bagus. Kita akan buktikan hari ini berapa terkumpul sedekah dari antum semuanya. Masih mikir atau setengah-setengah? Ikuti Abu Bakar atau ikuti Abdurrahman bin Auf? Jangan kurang dari itu. Ya, jangan kurang dari itu. Paling tidak yang ada. Dan saya tidak ingin ngembosin enggak. Untuk Anda sendiri. Ya, amalan baik kita bukan untuk orang lain. Untuk Anda sendiri. Ikhwan barakallahu. Ada 3 orang, gambaran ini, ada 3 orang yang satu semangat, rajin. Ya, yang satu setengah semangat, setengah rajin, yang satu malas. Suatu kali 3 orang diperintahkan oleh seorang raja ini, karena mereka pegawainya. Semuanya coba cari buah di kebun sana. Yang rajin itu naik ke atas cari buah-buah yang sudah mau matang itu, matang atau belum matang. Ya, dicari. Dapatlah sekarung. Yang setengah rajin dia campur, yang matang, yang kecut, yang apa, campur semuanya. Yang malas ngapain? Toh nanti nggak diperiksa sama raja, dia kumpulin aja batu sama apa? Rumput. Pokoknya 1 karung. Dia malas. Ya, sampailah mereka nganterin. Benar perkiraan yang ketiga. Raja nggak akan meriksa. Kata rajanya, saya nggak akan meriksa. Tapi saya akan uji kalian, saya penjarakan sampai habis yang kalian makan dari apa? Dari karung itu, makan itu selama di penjara. Sebenarnya ini gambaran tentang apa? Ya, antum nanti ketika masuk kuburan, ya, yang nyertai antum apa? Amal antum. Yang nyertai antum apa? Amal antum. Yang malas, ya udah makan batu itu.
Yang setengah malas, ya udah makan yang pahit-pahit dan kecut-kecut itu, campuran sudah. Tapi yang sungguh-sungguh itu yang kemudian akan merasakan nikmat. Makanya saya memberikan gambaran ini supaya menjadi jelas. Ya, Islam yang diangkat oleh Rasulullah, diangkat oleh para sahabat, Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi, yang tidak ada di situ pendapat orang. Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini Islamnya angkat. Oleh siapa? Oleh rijal. Inilah sahabat-sahabat Nabi yang mengangkat, dididik oleh Rasulullah, bukan atas nama kelompok Ansor, bukan atas nama kelompok Muhajirin, bukan atas kelompok keturunan dan sebagainya. Mereka hanya Islam, Islam, Islam. Faqul isyhadu bi anna muslimun. Saksikan kamu orang Islam. Itulah yang disampaikan para sahabat. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, namanya rijal. Bukan cuma namanya rijal, maksudnya rijal ini tokoh-tokoh, person-person yang berkualitas dari kalangan para sahabat. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Imam Zahabi menyebutkan suatu kali Umar mengumpulkan sahabat-sahabat dalam satu ruangan begini. Dan sekaligus coba lihat bagaimana cara berpikirnya para sahabat itu. Apa kata Umar? Wahai sahabat-sahabatku, tamannu, coba kalian merenungkan. Coba punya keinginan apa kalian itu? Lihat bagaimana cara mereka berpikir. Kata satu sahabat mengatakan, atamanna law anna indi mithla Uhud zahaban la anfaqtu fi sabilillah. Aku berkeinginan kalau sampai aku punya seperti gunung Uhud itu emas, aku akan gunakan di jalan Allah. Minimal punya keinginan. Ada nggak dari kita yang punya keinginan seperti itu? Mudah-mudahan semuanya punya keinginan seperti itu. Yang kedua, saya bilang, saya berkeinginan kalau dari istri-istriku lahir para mujahidin yang akan senantiasa berjuang di jalan Allah. Lihat itu cara berpikirnya. Ini yang kedua. Orang sukanya berpikir kalau nggak ada ya. Kalau ada beda lagi. Ya, keinginan biasanya muncul kalau nggak ada. Kalau ada beda lagi. Tapi para sahabat nggak jenisnya seperti itu. Ya kalau pun nggak ada sampai ada dia akan tetap komited. Yang ketiga, kata Umar, kalau saya kepingin kalian semuanya menjadi rijal seperti Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah. Realistis. Kalau kita lihat cara berpikir sahabat, lihat. Mereka ingin punya harta untuk mendukung Islam. Mereka ingin punya anak untuk mendukung Islam. Tetapi Umar sangat realistis. Saya ingin kalian semua menjadi rijal. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu alaih. Di antara kaum mukminin ada orang-orang tokoh-tokoh. Sadaqu ma'ahadu alaih. Mereka jujur dengan pernyataannya kepada Allah. Inilah rijal. Makanya Allah mengatakan tidak semua orang mukmin rijal. Berarti ini pilihan dari orang-orang mukmin. Ini pilihan dari orang mukmin yang akan senantiasa memikirkan Islam, membawa Islam, berjuang untuk Islam. Inilah selalu yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu. Kemudian mereka didukung dengan apa? Dengan dunia. Makanya ketika mau perang Tabuk, itu perang yang paling berat, perjalanan 1000 kilo, tapi persiapannya minim. Dan banyak sahabat-sahabat karena nggak punya bekal, nggak punya kendaraan, nggak punya biaya untuk perjalanan, nangis mereka karena tidak bisa ikut. Maka Utsman datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang tidak mampu untuk berangkat karena nggak punya ongkos, nggak punya bekal, saya tanggung semua. Kata Rasulullah, atas perbuatanmu ini ya Utsman, ya ini sudah cukup bagimu untuk engkau akan menghadap Allah, selamat di hadapan Allah. Subhanallah. Ini kehormatan yang diberikan oleh Utsman dengan dia korbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Kawan berkabikum, berarti perjuangan untuk apa? Untuk dunia. Dan itu kita lihat dari kalangan para sahabat jenis orang-orang seperti ini. Makanya kata Rasulullah, salahu hadil ummah, salahu awal hadil ummah, bizuhdi wal yaqin.
Saya harap antum jangan lupa ungkapan ini. Karena di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan, "Salahu hadil ummah, salahu awal hadil ummah, bizuhdi wal yaqin." Ya, bagusnya awal umat ini, yaitu di kalangan para sahabat, itu karena dua hal yang ada dalam diri mereka. Mereka punya sikap zuhud dan mereka punya sikap keyakinan. Makanya para tabi'in, para sahabat mengatakan kepada tabi'in itu, ya, Abu Bakar mengalahkan kita, mengalahkan kalian bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, tetapi karena keyakinan yang ada di dalam hatinya itu. Subhanallah. Makanya sekalian yang harus kemudian kita ikuti dari para salafus saleh, yaitu apa? Zuhud terhadap dunia. Maknanya apa zuhud ini? Bukan kere, bukan miskin. Zuhud itu bahwa kekayaan di tangan, bukan di hati. Suatu saat untuk perjuangan Islam dia tidak keberatan untuk mengeluarkan di jalan Allah SWT. Itulah artinya apa? Zuhud itu. Jadi zuhud memiliki dunia untuk kemaslahatan akhirat, memiliki dunia untuk mendukung Islam. Itu namanya zuhud. Ditambah dengan apa? Yakin. Dan jangan lupa, yakin itu ada 3 hal. Ya, kalau kita punya 3 hal ini, berarti keyakinan kita pasti mantap. Apa itu? Kalau bahasa umum, bahasa tulab ilm, mereka mengatakan ilmul yaqin, ainul yaqin, dan apa? Haqqul yaqin. Ya, inilah yang melahirkan keyakinan yang sebenarnya. Ilmul yaqin, ainul yaqin, dan apa? Haqqul yaqin. Kemudian dirinci oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri bahwa ada 3 hal yang harus Anda perhatikan dalam masalah keyakinan ini. Yang pertama, segala sesuatu yang kamu lihat kaitkan dengan Allah. Apa saja yang kamu lihat kaitkan dengan Allah. Umpamanya ada seorang ahli ibadah melihat seekor burung jatuh, kelepek-kelepek. Rupanya satu sayapnya patah, dia jatuh. Sehingga ahli ibadah mengatakan kasihan betul burung ini, sehingga dia akan kesulitan hidupnya. Satu sayapnya patah dia. Oleh ahli ibadah ini ditaruhlah di tempat tinggi si burung ini, sambil dia perhatikan dari jauh. Ya, karena dia kasihan nanti bagaimana makannya burung ini, bagaimana minumnya burung ini, diperhatikan oleh ahli ibadah ini. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang satu burung lagi, datang ke burung yang terkapar ini dengan membawa makanan di mulutnya, kemudian dia kasih kepada burung yang terkapar itu. Ahli ibadah mengatakan, subhanallah, luar biasa pemandangan ini. Ya, hatta burung yang tidak berdaya masih ada Allah kirim burung lain untuk ngasih makan. Kalau begitu, saya ngapain capek-capek nyari kerjaan sono sini? Mendingan saya ibadah saja. Pasti Allah mengirimkan makanan buat saya. Kata ahli ibadah ini. Kemudian dia datang ke gurunya. Guru, saya menemukan satu pemandangan hari ini luar biasa. Ceritanya begini-begini. Apa kata gurunya? Mengapa kamu ini jadi burung yang terluka itu? Mengapa kamu tidak jadi burung yang ngasih makan itu? Bagus kan? Kenapa kamu harus jadi burung yang terluka itu? Sehingga kamu menggantungkan. Kenapa kamu tidak jadi burung yang berusaha, kemudian kamu cari kasih makan dia? Kamu jadi itu lebih bagus. Buat dirimu dan buat orang lain. Subhanallah. Makanya setiap kali memandang sesuatu, hubungkan sama Allah. Ingat sama Allah. Dan saya mengalami ketika sakit. Luar biasa. Saya kalau cerita panjang. Udah nulis, waktunya habis. Saya tahu. Nah, makanya subhanallah, pelajaran banyak sekali. Hatta kecelakaan, nikmat yang luar biasa. Ikhwan barakallahu, lihat segala satu, hubungkan sama Allah. Satu. Yang kedua, kalau ada masalah sesuatu, kembalikan kepada Allah. Saya yakin Anda semua punya masalah. Muka-muka masalah semua ini kan. Pasti punya masalah. Kenapa? Tidak ada orang tidak punya masalah. Ini kan minimal masalahnya lagi ngantuk sekarang. Minimal. Ya, begitu keadaannya.
Makanya kembalikan kepada Allah. Setiap punya masalah kembalikan kepada Allah. Akan melahirkan keyakinan. Yang ketiga, jangan lupa, ista'in billah fi kulli hal. Dalam segala keadaan mintalah tolong sama Allah. Dalam segala keadaan mintalah tolong sama Allah. Disitulah akan muncul keyakinan. Nah, barakallahu fikum. Tetapi apa yang terjadi dengan umat yang terakhir? Kalau kata Nabi, salahu awwali hadhihi ummah bizuhd wal yakin. Benarnya umat yang terdahulu dengan zuhud dan yakin, tetapi wa yahlikuha, dan yang akan menghancurkan umat ini apa? Al-bukhlu wal amal. Ini kata Nabi, umat ini akan rusak kalau umatnya pelit sama angan-angannya panjang. Saya kepengen punya ini, saya pun angan-angannya panjang. Tahu-tahu mati. Belum banyak amalnya, belum banyak sedekahnya. Makanya penutup saya membacakan ayat di akhir surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan kepada kita semuanya, keluarkan hartamu di jalan Allah. Infak itu ada infak wajib. Anda sebagai suami memberikan infak kepada istri dan anak wajib. Ya, Anda punya orang tua yang butuh Bapak ini perhatian, Anda infak kepada orang tua wajib. Ya, ada juga infak yang bersifat sedekah. Infak yang bersifat sunnah yang tidak termasuk kewajiban kita. Nah, di antaranya infak di jalan Allah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka kedua-duanya Allah ingatkan, jalankan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian dari aku kami rezekikan kepadamu. Jangan nanti ketika datang malaikatul maut, saat dia datang akan mengambil nyawa, kamu bilang mengatakan sebentar, saya akan sedekahkan hartaku untuk fulan, sudah nggak ada waktu lagi. Makanya jangan ditunda-tunda. Setiap kali mau beramal, jangan ditunda-tunda. Segerakan untuk mengeluarkan di jalan Allah. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, inilah kesempatan tabligh akbar ini saya serukan kepada semuanya. Maka jadilah orang yang dermawan, karena as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu pasti dekat sama Allah, dia pasti dekat sama manusia, dia dekat sama surga. Jadi pintu surga itu akan terbuka dengan sikap dermawan itu. Kemudian, dan jangan kita menjadi orang yang pelit, karena orang pelit itu dibenci sama Allah, kemudian dibenci oleh manusia, dan dia lebih dekat kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu hal yang saya ingatkan. Adapun untuk kader-kader kita berikutnya, saya ingatkan ayat yang ke-15 dari surat Al-Hujurat, di mana Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Makna ringkas ayat itu, ya, bahwa kader-kader muslim kalau imannya benar, maka akan nampak di dalam dirinya dua hal. Yang pertama, dia siap berkorban dengan hartanya. Yang kedua, dia siap berkorban dengan nyawanya. Ini baru orang Islam yang benar. Nah, terjadi penyimpangan di sini. Ketika dulu para sahabat Islamnya di atas, diangkat oleh para sahabat, didukung dengan dunia, terjadi pemutarbalikan. Kultus individu, orangnya di atas, Islamnya di tengah, didukung dengan dunia. Makanya antum lihat, seluruh kelompok yang ada dalam gerakan-gerakan Islam senantiasa yang dialulukan siapa? Tokohnya. Bicara NU, bicara Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bicara Muhammadiyah, bicara Kiai Ahmad Dahlan. Bicara Al-Irsyad, bicara Syekh Ahmad Surkati. Bicara Dewan Dakwah, bicara Muhammad Nasir. Dan jangan kita ikut kultus-kultus seperti itu. Ini adalah terjadi pergeseran. Kita ingin angkat Islamnya, bukan angkat orangnya. Beginilah keadaannya. Kalau terjadi pengkultusan, terjadi pergeseran. Lebih parah lagi yang ketiga, ketika orang berebut untuk dunia, Islamnya di bawah yang ketiga. Islamnya terakhir. Dia sebenarnya membawa Islam untuk cari dunia.
Dan ini banyak di dunia politik. Mereka berebut partai-partai untuk merebut dunia. Apakah uang, apakah kekuasaan, apakah popularitas atau yang lain. Makanya kader-kader kita, anak-anak muda kita, didiklah dengan dua sifat. Sifat dermawan dan sifat pemberani. Sifat dermawan siap berkorban dengan hartanya, sifat pemberani siap berkorban dengan nyawanya. Dan inilah kata Allah, namanya orang yang benar. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mencapai ini. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Ya baik, demikian penjelasan yang sangat luar biasa ya, subhanallah. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, kalau boleh disimpulkan, yang pertama adalah bahwa sedekah itu ada yang wajib, yaitu zakat, dan ada yang sunnah, yaitu sedekah itu sendiri. Yang kedua, dari untayan-untayan beliau kita dianjurkan untuk berguru dengan ulama-ulama kaya. Tadi Lais, Imam Malik, dan Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak ini penghasilannya setiap hari itu 350 juta. Dan semuanya habis sebelum haulnya habis. Istilahnya apa? Beliau nggak pernah mengeluarkan zakat karena sebelum jatuh temponya uangnya udah habis semua dizakatkan. Luar biasa. Untuk ibu-ibu, silakan dengar cerita Zainab, istrinya sahabat Ibnu Mas'ud, ketika beliau mendengar bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah ibu-ibu, perempuan, disebabkan karena beberapa hal. Ada yang mengatakan kurang akal, mengatakan kurang agama, suka melaknat, dan tidak bersyukur kepada suami. Namun yang pertama dan kedua ini kurang benar. Yang benar adalah karena kurang bersyukur kepada suami dan suka melaknat, akhirnya beliau nanti mengeluarkan sebagian atau semua perhiasannya untuk infak fisabilillah. Luar biasa. Akhirnya beliau mengatakan, kenapa Anda mengeluarkan infak begitu? Karena aku tidak mau menjadi penghuni neraka. Luar biasa. Ya baik, kita buka pertanyaan sedikit aja. Ya, pertanyaan singkat saja, 3 dari sebelah kanan 1, tengah 1, sebelah kiri 1. Silahkan. Tengah? Gak ada? Sebelah kiri? Gak ada ya? Silahkan Pak. Ya ada hadiahnya untuk menanya katanya. Yang nggak bertanya nggak dapat hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai sedekah Ustaz, ini kan kita diutamakan ikhlas. Sementara di satu sisi katakanlah Pemda DKI melarang memberikan sedekah di jalan-jalan. Atau ketika ada orang-orang yang masih berpenampilan keren, door to door ke rumah, Zat. Nah ini sikap kita gimana? Apakah kita enteng-enteng saja memberikan sedekah kepada orang-orang seperti itu? Atau kalau kita berprasangka nanti disangka suuzon? Ini bagaimana menghadapi para pencari dana yang door to door atau di jalan-jalan? Yang kedua adalah mengenai zakat, Ustaz. Apakah kita itu ketika memberikan zakat dibolehkan untuk terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita ya, yang kita tahu dia penghasilannya minim atau miskin kan? Katakanlah paman, keponakan yang tidak tinggal serumah, sementara mungkin ada pihak lain juga yang membutuhkan. Itu saja dulu. Ya baik, sebelum pertanyaan dijawab, ada penggalangan dana dulu. Silakan panitia terjun untuk menggalang dana. Fadol. Ya sambil bertanya, mungkin sambil penggalangan dana mungkin bertanya ya. Mau separuh apa semuanya ya kata pembicara ya. Mau seperti Abu Bakar atau Utsman bin Affan. Fadol. Ya silakan pertanyaan kedua atau langsung jawab? Langsung jawab aja silakan. Saya jawab dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda atau pemerintah daerah untuk melarang peminta-peminta, karena memang di lapangan itu ada sindikat yang menggunakan anak-anak kecil
buat minta-minta di jalan. Dan itu tentunya tidak bagus. Bahkan di beberapa negara lain itu ditangkapin. Karena memang mereka sebenarnya bukan peminta-minta, tetapi digunakan oleh sindikat untuk meminta-minta. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau Al-Quran menyebutkan fa'ammas sa'ila wala tanhar, kalau ada yang minta-minta, jangan kamu hardik. Kalau kita tahu bahwa di belakangnya itu ada sindikat, karena itu dilarang oleh pemerintah daerah, kita mengatakan maaf dengan bahasa yang baik, tidak memberi. Atau kita melihat ada orang yang meminta-minta dengan cara pakai gitar, yang nanti kalau kita kasih, dia gunakan buat minum-minum, kita nggak kasih, tapi kita tolak dengan maaf, dengan bahasa yang baik. Yang dilarang itu adalah dengan cara menolak dengan keras, apalagi sampai memarah-marahi itu yang kita hindari. Adapun kalau orang datang kita nggak tahu ini orang membutuhkan atau tidak, tampilannya bukan orang peminta-minta, badannya sehat umpamanya, ya kita boleh memberi, boleh tidak, tergantung kemantapan hati kita, ya, karena Rasulullah mengajarkan orang yang minta itu tidak dibolehkan kecuali kalau dia memang betul-betul tidak mampu untuk bekerja, terlalu tua atau cacat atau tidak ada lagi keluarga yang membiayai dia. Nah, itu boleh dia minta-minta. Kalau enggak, jangan. Bahkan di sebagian tempat peminta-minta itu punya rumah 2 tingkat, diantar pakai mobil saat minta-mintanya. Di dalam riwayat Imam Muslim terjadi peristiwa. Kata Rasulullah, ada seorang dermawan ngasih peminta-minta, ternyata yang nerima itu dia seorang pelacur. Sehingga orang mengatakan, gimana kamu ngasih orang kok pelacur, mas banyak orang yang lain yang butuhkan. Kata dia, ya semoga dengan itu dia menjadi sadar. Besoknya dia sedekah lagi, jatuh ke tangan pencuri. Orang mengatakan, gimana kayak gak ada orang lain, ngasihnya pencuri lagi. Ya, semoga dengan itu dia berhenti mencuri. Terus kemudian besok yang ketiga, dia kasih, yang pemberian ketiga ini jatuh ke tangan orang kaya. Kan banyak orang miskin, masa orang kaya dikasih? Semoga dengan itu dia gak jadi orang pelit. Kata Rasulullah, ternyata harapan orang ini, apa yang diterima 3 orang itu semuanya berubah karena pemberian orang soleh. Jadi makanya niat kita yang penting. Kita berikan, ternyata jatuh ke orang salah, ya udah semoga itu menjadi kesadaran buat kita. Itu dalilnya. Adapun menyangkut masalah zakat kepada keluarga dekat, itu justru ada 2 pahala. Kata Nabi, pahala keluarga, kekeluargaan silaturahmi, dan pahala sedekahnya itu. Ini 2 pahalanya. Justru itu dianjurkan. Ibda biman ta'ul, mulai dari orang dekat yang dengan keluarga, seperti itu. Itu diutamakan daripada orang jauh. Silakan. Tapi yang bukan menjadi tanggungan, ya. Yang tidak menjadi tanggungan. Ya. Jadi sedekah kepada orang dekat itu boleh, namun yang bukan menjadi tanggungannya. Ya, silakan Pak Sofyan Sauri untuk bertanya. Silakan. Singkat saja Ustaz, untuk menumbuhkan sifat yakin dikaitkan dengan iya karena butuh, iya karena sa'id. Itu aja. Ya, barakallahu, untuk menumbuhkan keyakinan perlu ditempuh 2 langkah. Ya. Langkah yang pertama yaitu melalui tadabbur Al-Qur'an. Ya, pahami Al-Qur'an dari sisi tauhidnya, dari sisi perintah dan larangannya, dari sisi ancamannya, dari sisi informasi dan beritanya dan seterusnya. Itu akan menimbulkan keyakinan. Dan apalagi nanti terkait dengan kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Maksudnya apa ini? Kematian. Tidak ada pelajaran yang dapat menancapkan keyakinan seperti kematian. Kenapa? Karena setiap orang pasti mati.
Jadi melalui tadabbur Al-Quran itu akan menumbuhkan keyakinan. Yang kedua, melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, melalui ciptaan-ciptaan Allah, kita akan banyak melahirkan keyakinan. Saya kasih contoh. Saya yakin umat ini masih baik. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu ada anak-anak muda datang ke saya bawa cek nilainya 350 juta. Anak-anak muda. Dia bilang ini wakaf buat bapak saya yang sudah meninggal. Tolong disalurkan itu. Ya. Saya kaget. Ya, begitu cepat dia langsung menyerahkan cek itu. Saya bilang insya Allah saya salurkan, dan dalam waktu berapa hari saya belikan tanah itu untuk wakafnya bapak itu. Ya, jadi dan kita masih menemukan, kita lagi pengajian, pulang pengajian, ada ibu-ibu menyerahkan cincin. Ustadz, ini peninggalan ibu saya, emas dengan berlian, tolong disalurkan di jalan Allah. Saya yakin ternyata umat ini masih baik. Ada ibu-ibu menyerahkan perhiasan itu terjual dengan harga 1 miliar. Subhanallah itu untuk fisabilillah. Saya menemukan ketika datang ke wilayah Sumatera Barat, saya datang ke daerah Pariaman, lihat satu pesantren namanya Ashabul Kahfi, dikelola oleh kawan kita, semuanya gratis. Saya tanya, yang biayai ini siapa? Ibu-ibu, ibu-ibu yang membiayai semuanya. Saya kepingin ketemu sama ibu itu. Oh boleh Ustaz, itu dia. Ngapain dia? Di dapur, lagi masak. Assalamualaikum, Bu, saya mau ketemu ibu. Iya nak, nanti aja habis zuhur. Ibu lagi masak. Ya, setelah selesai zuhur, sholat, saya ketemu sama ibu. Ternyata ibu ini umurnya mungkin sekitar 65 tahun, sampai 70-an. Dia pengusaha tadinya, sukses, dilanjutkan sama anak-anaknya, tetapi kemudian dia beli tanah, dia bikin pesantren, dia wakafkan fisabilillah, termasuk biaya semua ditanggung sama dia, dan tidak cukup itu, makanan anak-anak itu dia masakkan. Luar biasa itu ibu. Alhamdulillah, kita melihat dengan kenyataan ini, ternyata umat ini masih baik. Masih banyak orang punya kesadaran seperti itu. Sehingga karenanya jangan kecil hati. Sebenarnya yang hilang dari umat ini apa? Kepercayaan. Banyak orang mau menyerahkan tanahnya, menyerahkan danahnya, tapi sulit menemukan orang yang dipercayai. Kalau sampai kita punya GTA ini mendapat kepercayaan, saya yakin akan banyak yang akan mendukung untuk lewat GTA buat mendukung dakwah itu. Dan itu keyakinan akan mau tumbuh dengan melihat kenyataannya ada ini. Allahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan satu lagi dari sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri, tengah ini. Sebelah kiri. Nggak ada? Tuh ibu-ibu, silakan kalau ada pertanyaan ditulis ya, serahkan. Ya sabar ya, satu dulu. Silakan Pak Imam. Siapa Ustaz Jawar? Yang saya tanyakan tadi, misalkan kita sedekah terus membuat kita kaya, apakah kita juga mendapat surga? Terus macam-macam sedekah itu apa aja? Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya cara Allah untuk membawa kita ke surga itu tadi banyak ya. Cuman berkaitan dengan sedekah ini bukan hanya terkait dengan uang. Bisa juga sedekah ilmu. Kita mengajarkan orang. Bisa juga dengan tenaga. Ya, kita nuntun orang yang buta tengah jalan. Kita menuntun orang tua, bantu orang tua dengan tenaga. Juga sedekah. Sedekah dengan senyum. Kita juga sudah sedekah, ya kan? Kata Rasulullah, kamu bertasbih subhanallah walhamdulillah, sedekah. Jadi sedekah ini luas sekali. Jadi jangan dibatasi cuma materi. Kemudian apakah sedekah itu menyebabkan kita kaya? Nah, berarti kita memberikan karena ada maksud. Tetapi yang jelas, ya riwayat cukup banyak dan itu dipraktekkan oleh para salafus saleh. Bahwa sedekah itu memudahkan jalan hidup. Bahwa sedekah itu menutup pintu dari 70 bencana. Ya, orang kalau sudah bersedekah itu akan menutup 70 pintu kesusahan, bencana. Makanya satu kali
ada seorang menyampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, wah Imam, keluargaku sudah bertahun-tahun sakit, berobat ke sana sini nggak sembuh. Kata dia, suruh dia bikin sumur, buat banyak orang, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya itu. Akhirnya diikuti bikin sumur, Allah angkat penyakitnya sembuh. Jadi memang sedekah itu luar biasa. Ya, kalau mau tahu praktekin aja, nggak usah banyak ngomong. Insya Allah akan terbukti. Jazakumullah. Silahkan Ustaz Jawar, singkat aja. Ya, baik. Ustaz, begini pertanyaannya. Untuk menuju kejayaan Islam, ada sebagian jamaah ataupun kelompok yang memprosentase bagaimana keberhasilan Rasulullah. Misalkan ulamanya sekian persen, kemudian tentaranya atau militernya sekian persen. Ya. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz? Karena termasuk mungkin untuk pengusahanya sekian persen. Nah, karena misalkan di sebuah teori itu atau di teori kenegaraan ya, kalau minimal 2% pengusaha maka akan maju, tapi kalau tidak sampai 2% maka tidak susah untuk maju. Islam seperti apa Ustaz memandang itu? Terima kasih. Silakan, terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Saya mau tanya, kemenangan itu dari mana? Ya Allah. Bahkan Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi persentase itu cuma pendapat. Buktinya apa? Ketika para sahabat melaksanakan perjuangan melawan Romawi, itu jumlah pasukannya nggak seimbang. Ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha itu 30.000. Sementara mereka 300.000. Kalau jumlah angka persentase nggak seimbang. Tetapi dengan semangat juang mereka, itu ternyata bisa menang. Ya, makanya hitung-hitungan itu boleh saja itu otak-atik akal, tapi itu tidak bisa jadi pedoman, tidak bisa jadi pegangan. Apalagi ini jumlah. Kalau di masa Rasulullah SAW, jumlah umat Islam berapa? Cuma 120.000. Sekarang ini berapa? 240 juta Indonesia ini dengan 17.000 pulau. Nggak bisa disamakan dengan masa itu. Kita harus lihat realitas yang ada. Seluruh negeri Arab masih kalah dengan jumlah orang Indonesia. Nggak bisa diukur dengan itu. Makanya kembali memang hitung-hitungan logis harus. Ya, bahwa Nabi menyebutkan angka 12.000. Kalau kalian kekuatannya 12.000, kalian tidak terkalahkan. Tetapi 12.000 yang berkualitas rijal ini. Bukan yang kemudian loyo. Ya, bukan kemudian yang cengeng. 12.000 dari kualitas yang ditentukan oleh Allah. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu mencapai angka 20 bisa mengalahkan 200. Satu banding berapa? 1 banding 10. Al-ana khafadallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Wa iyyakum minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah tahu kalian itu lemah. Kalau kalian jumlahnya 100 bisa mengalahkan 200. Berarti apa? 1 banding 2 itu batas minimal. Kalau kita bisa sabungkan 1 orang dengan 2 orang menang, itu batas minimal. Ya, kalau bisa sabung 10 orang dia menang, itu batas maksimal itu. Itu aja kualitasnya kira-kira. Untuk fisik, tetapi kemudian strategi, kemampuan, materi dan sebagainya itu sangat relatif. Tidak bisa diukur dengan persentase, tetapi itu boleh menjadi hitungan-hitungan yang logis saja. Tetapi itu tidak menjadi pokok yang harus menjadi pegangan, karena kita dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah, bukan karena peralatan, tetapi karena keyakinan kita kepada Allah SWT. Makanya ini yang tidak bisa dibaca oleh kekuatan Amerika, NATO dan sebagainya. Amerika itu bisa bertahan tentaranya paling banter 6 bulan. Karena itu dia harus butuh minuman keras, butuh perempuan, butuh pakai AC, tapi mujahidin bisa bertahun-tahun hanya makan minumnya sederhana sekali. Dode, tahu dode, makanan roti yang sederhana itu, dia bisa bertahan. Atau kurma, dia bisa bertahan. Makanya kekuatan iman tidak ada bisa mengalahkan senjata apapun, tidak bisa. Nah, ini yang kemudian harus kita munculkan dulu. Tidak berhitung dengan materi-materi tadi itu. Materi itu boleh diperhitungkan, tetapi tidak segala-galanya. Begitu, jazakumullah.